tahun mengayuh sepedanya di tengah panasnya terik matahari. Dialah Mukmin Melmi, guru keliling kursus bahasa Inggris dan Jepang di Tasikmalaya. Setiap hari ia berangkat dari rumah membawa kamus dan peralatan mengajarnya. Dengan sepedanya, Mukmin Melmi membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai ke rumah murid-muridnya. Ya, sampai jumpa nanti siang. See you this afternoon. See you this afternoon. See you this afternoon. Sensei ni naritain desu. Sensei. Ya. Dia hanya menarik bayaran sebesar Rp15.000 per anak untuk menghidupi keluarganya yang jauh dari berkecukupan. Seperti apa kisah perjuangan seorang guru kursus bahasa keliling dengan sepedanya? Saksikan di Hitam Putih malam ini. Luar biasa, Kak Melmi. Nah itulah dia ya. Masih ada orang-orang di Indonesia seperti itu yang membagikan ilmunya untuk orang-orang juga. Dan biasanya kan kalau ngeles itu ada tempatnya. Enggak, tapi ini bapak ini keliling dan nyari muridnya pun keliling. Wih, dan muridnya juga jaraknya nggak dekat-dekat ya, Jaraknya nggak jauh-jauh. dekat-dekat. Keliling. Oleh karena itulah tim kreatif kita juga keliling jauh ke Tasikmalaya untuk mendatangkan Pak Melmi pada malam hari ini. Langsung saja, ini adalah Pak Melmi. Selamat malam, Pak. Pak Melmi, how are you? Fine, thank you. Wow. Oh my God. Please have a seat there. Pipis mah. Enggak, aku bilangnya please. Oh, kamu bilang please, please? Oh, iya. Please, ngejedok dirinya nih, Pak. Nah. Silakan Pak. Nah, oke. Ini sehari-hari Bapak ngajar dengan pakaian dandanan seperti ini Pak ya? Iya, seperti ini sandal ini, celana ini, baju ini. Sandal itu, celana itu, Iya, baju itu, iya. gitu. Oke. Dan naik sepeda Pak? Ya, naik sepeda. Sehari berapa jam Pak naik sepeda Pak? Sehari 16 jam. Wah, Naik sepedanya Pak? Naik sepedanya nggak dihitung, sama duduk, pokoknya keluar rumah jam 6, datang rumah jam 10 malam gitu. Ada ngayu, ada duduk, gitu, ada ngajar. Oh, paling jauh Pak? Nah, paling jauh Pak? Paling jauh ke... Berapa jam deh kalau ke murid nih paling jauh? Paling 1,5 jam. Sepedaan? Sepeda ya. Pulang 1,5 jam. Ke yang paling jauh itu 1,5 jam. itu aja udah 3 jam, Mas Dedi. Satu Sepeda. murid itu. Satu murid, sehat Iya. banget tapi pasti ya. Lagi sehat, lagi sakit. iya sih Pak, lagi lapar. Nah Pak, mau tahu nih Pak, kita berdua pengen tahu. Iya. Penghasilannya berapa sih Pak? Kadang-kadang dapat 40, satu murid dapat 30, kadang-kadang 60, kadang-kadang di 0 juga. Gimana? Kadang-kadang 0 juga nggak dapat gitu. Jadi nggak ngajar sama sekali, berarti Nggak kalau ngajar sama 0 sekali, gitu. kayak hari Kamis tuh kosong, nggak ada murid. Kamis nggak ada murid? Nggak ada. Oh, nah kalau satu orang berapa Pak? Kalau seorang 30, kalau Per 2 datang? orang 40, jadi seorangnya 20. Oh, kalau satu orang 30. Kalau 2 orang, satu orang 20. Satu orang 20. Jadi 40. 40 ke sayanya. Kalau 3 orang 3 orang jadi 45, seorang 15. 45. Oh. Nah, mau nggak Nu kita belajar bertiga bahasa Jepang? Paketan. Iya. Iya. Belajar nih. Lu, ya kan? Nikta gua 40. Kan orangnya 2. Iya. Orangnya 2. Iya. Yang satu Om? Ya apalah dia dedemit Gantungan apa kunci. Pak, nyari muridnya gimana Pak? Nyari muridnya keliling aja. Kalau sudah capek keliling, di alun-alun duduk di lampu merah. Terus? Udah aja duduk, kan banyak mobil motor berhenti nunggu lampu hijau. Ada yang baca tulisan saya di sepeda itu. Tulisan itu? Iya, Terima kemudian kursus. ada yang tertarik minggir terus nanyain kalau lagi rezeki bagus sampai jadi gitu. Nanya di mana belajarnya, berapa bayarnya gitu nanya. Ada yang begitu? Saya duduk aja di lampu merah pas di Oke. perapatan. Ini tapi penonton dari Tasik semua loh, Nikta. Ini berarti
sama Pak Melmi udah nggak asing lagi ya? Udah sering lihat ya? Coba pengen tahu dong penonton. Pengen tahu mana coba penonton yang pernah melihat Bapak Pak Melmi siapa? Coba boleh tunjuk jari. Nah tuh ibu pernah, bapak pernah lihat Pak? Kebetulan saya tetangganya. Oh iya, nggak usah ngomong kalau tetangganya. Mas Dedi, tar dulu. Pak Melmi, itu teh tetangganya, Bapak Ya, kenal Pak Uyung nggak? itu, Pak Uyung. Oh, Pak Uyung, kenal. Kenal. Oh, biasa main gaple bareng ya? Oh, enggak pernah main gaple. Bapak tetangganya? Tetangga ya. Kebetulan saya juga yang pertama ngupload profil Pak Melmi di Facebook. Dan kebetulan banyak sekali orang yang tertarik. Dan akhirnya ketemu tim dari Trans 7 dan diangkat. Diangkat. Kalau yang bukan tetangga ada nggak? Wah, tuh, Mbak di kanan, Mbak di kanan, Mbak Di di kanan. belakang. Nah, Anda bukan tetangga? Bukan cuma tinggal belakang rumah gitu, enggak? Salah, sama aja. Tapi pernah lihat Pak Melmi? Iya pernah. Di mana? Waktu pulang kerja, pas jalan lihat bapak ini Lagi ngapain, Bapak? lagi mengayuh sepedanya. Oh ya? Iya. Oh, berarti terkenal sekali di sana ya? Dan bener tuh sepedaan kan? Luar biasa. Berarti ini jangan-jangan sebenarnya Pak Melmi ini udah mengelilingi satu Tasikmalaya kayaknya. Nah, Udah iya. diarungi sama sepedanya. Nikta, udah 14 tahun. Wow. 14 tahun ngayu sepeda ngajar tuh udah 14 tahun. Nah, Bapak? Pak, itu dia 14 tahun nggak bosan tuh Pak ngajar gini. Ya enggak, kan buat makan keluarga. Buat makan keluarga. Jadi harus mau gitu. Oke. Iya. Tapi kok dia bisa bahasa Jepang ya, Nikta? Kan belajar dulu waktu muda. Awalnya gimana Pak bisa bahasa Jepangnya? Itu kan agak jarang gitu kayaknya orang bisa bahasa Jepang. Waktu muda kan saya di Bank Bumidaya, Tasik. Nah, galunggung meletus. Nah, yang nanganin lahar Gunung Galunggung supaya terkendali itu kan dipegang oleh perusahaan dari Jepang, namanya Yachio Engineering. Nah, perusahaan Jepang itu naruh uangnya selama mengerjakan proyek itu di Bank Bumidaya. Saya kerja di Bank Bumidaya. Bagian keuangannya yang mondar-mandir ke bank nggak bisa bahasa Indonesia. Pakai bahasa Inggris sering salah sambung, sering salah pengertian. Saya pelajari bahasa Jepang atas inisiatif sendiri untuk servis dari kantor saya kepada nasabah. Kepada dia sebagai nasabah kantor saya gitu. Berarti Anda karyawan teladan dong harusnya Pak. Tapi nggak terima piagam begitu, nggak. Kan namanya juga kalau guru tuh pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, berarti ini gitu, Pak. karyawan teladan tanpa tanda jasa. Iya. Terus Tapi kan susah ya Mas Dedi, maksudnya kan kalau bahasa Jepang ada huruf-huruf kanjinya segala macam, itu belajar sendiri bisa ya? Oh bisa, kan ada bukunya, beli bukunya, nanti ada urutannya mana dulu. berarti itu memang niat nih, niat untuk belajar. Usia Iya, berapa benar. waktu itu Pak? Waktu itu tahun 82 Gunung Galung tuh. Saya 52, umur 30. Umur 30. 30. Oke. Nah Bapak kenapa berhenti akhirnya Pak kerja di situ? Jadi di Pak? Bank Bumidaya, kan Bank Bumidayanya bangkrut. Oh bangkrut. Kan di merger sama Bank BDN, sama Bank Ekspor Impor, sama Bapindo. Jadi Salah Bank nanya. Mandiri. Oh, Jadi tapi- Bank Mandiri. Iya, kalau bahasa Sundanya mah life must go on gitu ya Pak ya. Jadi harus lanjut kehidupan gimana Jadi caranya? diberhentiin, pada berhenti gitu. Pada berhenti. Iya, berhenti. Oke. Tapi untung Bapak punya keahlian bahasa Inggris dan bahasa Iya, Jepang. iya. Oke. Bapak sendiri pendidikan terakhir Bapak apa Pak? SMA yang resminya. Resminya SMA. SMA, ya. Resminya SMA. Belajar Inggris sempat kuliah? Oh, Inggris pernah di IKIP Bandung, Extension Tasik 6 bulan. Kemudian bubar, harus dilanjutin di Bandung. Di Bandung nelusin semester 2. Nah, selesai semester 2 mau daftar ke semester 3. Yang di Tasik nggak diakui sama Bandung. Bah, kenapa Pak? Nggak tahu. Saya nggak terima. Kenapa nggak dulu waktu daftar semester 2? Nggak diterima. Baru sekarang saya nggak terima. Dia juga ngotot harus diulang. Saya ngotot nggak mau diulang. Akhirnya saya keluar. Nggak Saya jadi belajar kuliah? sendiri Belajar aja. sendiri Ya, akhirnya. ya. Oke. Nikta penasaran nggak sih itu yang di dalam koper isinya? Iya, Bapak. Ini ijazah ini. Ijazah Pak. Ya. Ijazah dari mulai SD. Kirain buku-buku Sama pelajaran rapor. yang Bapak ajarin. Oh, buku pelajaran di tasnya satu lagi. Buku pelajaran ada di tas satu lagi. Ini ijazah Pak. Ini ijazah saya. Boleh lihat Pak. Ya. Ini Banyak Wah, amat Pak. ada kan dari mulai SD. Japanese Aduh Pak, jangan language. diberantakin Pak. Aduh. Wah, lama-lama saya ikut duduk di Iya, bawah Pak. deh, Ini Pak. jangan diberantakin. Nah. Ini ijazah. Ini Ini, Pak. ijazah pernah ikut ketika Jepang menyerang Indonesia tuh. kayaknya ya. Ini penghargaan nggak pernah bolos kursus selama 2 tahun. Khusus Jepang. Nah, bahasa Oh, Jepang Anda sempat kursus Jepang? Sempat di pusat kebudayaan Jepang di Jalan Sudirman di Jakarta sini.
Oh gitu. Oh, Di tahun Gedung Sumitmas. 93 sampai 94. Ya. Tahun 93 sampai 94. Ini not Vespa, nggak lulus Ya nggak Bapak. lulus ini level 2 nggak lulus. Berapa kali nggak lulus? Udah sampai level 3 lulus. Level 4 dan 3 lulus. Level 2 nggak lulus. Kok bisa naik ke level 3 Pak yang 2 nggak lulus? Dapat Jepang mah level 4 ya paling rendah. Level 3 naik. Paling tinggi kita level 1. Itu dari bawah. Iya. Paling tinggi kita level 1. Ini Pusat Bahasa Jepang di Japan Foundation dengan ini menyatakan bahwa saudara Melmi telah menyelesaikan kursus bahasa Jepang dengan tingkat lanjutan tahun 95. Wah, oke. Luar biasa loh. Kita coba aja ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Apa? Pakai bahasa Inggris? Ya. How are you? I am fine, thank you. Thank you. Udah. Kan yang penting pakai bahasa Inggris. Ya, Jepang. Arigato gozaimasu. Mampus, lebih nggak ngerti lagi saya. Do itashimashite, sama-sama. Oh, sama-sama. Apa Pak namanya? Do itashimashite. Do itashimashite. Oh iya. Oke, coba saya mau tahu. Oke. But ini saya ngomong pakai bahasa Inggris ya. Okay. So, where the idea coming from that you're going to teach like this? From myself. From yourself. Yeah, from myself. And Because I have no other skill. Okay, so only English and Japanese. Only languages. Only language. Yeah. Okay. And is that enough? I mean, for the family? Yes, and everything? enough. It's enough. Must be enough. Has to be enough, right? Have to Yeah. be Okay. enough. And so, how many students do you have? Total, including the rest ones, more than 2,000. But More the than active ones, 2,000? the active ones only 11 now. Oh, the active one Active students only 11. But the total is more than Total, 2,000. including the stop students, 2,050. 2050. Since 2000 year, since 14 years ago. Since 14 years ago. Total. Wah, muridnya Wow. sudah 2.000 orang jumlahnya dari sejak tahun 2000, sudah 14 tahun. Oke. Tapi setelah ini kita akan melihat Bapak ngomong bahasa Jepang, karena saya juga nanti akan mengundang orang Jepang beneran ya. Ada orang Jepang beneran? Ada. Kita undang, kita mau tahu beneran bisa ngomong Jepang. Ini tayangannya isinya semuanya. Orang Jepang. Iya benar. Kita mau tahu orang Jepangnya bisa ngomong Jepang nggak sama dia? Ayo, Belum orang tentu. Jepang mah Belum bisa tentu. dong, Pak. Kita lihat justru sehat Ya senjata udah deh, mana tetap oke lah. hitam putih. Aku berdoa kamu menyadari kamu sedang menyakiti aku, tapi tak merasa. Kamu egois, tak memikirkan. Aku terus menunggu dirimu, menunggu sadarmu. Apakah asalmu jatuhkan aku selalu? Sepertinya kamu sudah sangat siap kehilangan cintaku. Kamu seperti lupa siapa kamu. Kamu sedang menyakiti aku, tapi tak merasa. Apakah asalmu jatuhkan aku selalu? Sepertinya kamu sudah sangat siap kehilangan cintaku.
sudah sangat siap kehilangan cintaku. Terima kasih untuk teman-teman Goodfellas yang udah datang. Apakah alasan kamu jatuhkan aku selalu? Sepertinya kamu sudah sangat siap kehilangan cintaku. Kehilangan cintaku. Terima kasih. Ini dia yang gue bilang temen gua orang Jepang tuh yang ini. Coba. Dari mana wong ini Mas Ari Lasso kok? Ari Lasso. Oh iya benar. Siapa Pak namanya? Ari Lasso. Oh iya benar, saya yang salah. Nista. Nita. Hah? Nita gina. Kalau Jepang Nista. Nista. Hidupnya Nista. Hai. Ari Lasso. Apa kabar? Baik. Silakan duduk Mas Ari. Baik. Silakan monggo. Halo Pak. Nah, Ari, ini single baru ya? Single terbaru. Single terbaru. Terbaru. Berarti masih aktif membuat lagu baru terus ya? Masih dong. Masih. Ya seperti Dede setiap malam juga masih syuting terus. Oh iya. Kirain tiap malam ngapain? Ya yang lain. Lagi aktif sekarang Mas. Yang lain ya? Ya. Oke. Kan saya sendiri sekarang Mas. Ya itu dia. Jangan mancing Mas. Tapi biasanya kalau sendiri justru lebih aktif. Oh justru. Itu bedanya Mas Ari. Kalau Mas Ari Lasso kan menciptakan single terbaru ya kan. kalau dia? Kalau Mas Dedi emang lagi single. Oh gitu ya. Iya. Saya lagi ada single baru meskipun statusnya sih dari dulu udah nggak single. Udah double ya. Iya. Udah ganda. Emang yang ngomong nggak single? Saya mah tergantung kondisi. Ya makanya kita jadian aja kenapa sih? Oke lah, aku mah nggak apa-apa. Gimana pemirsa yang ada di rumah aja? Ntar kita tanya ya, ntar kita tweet gitu ya, gimana ya. Nah, ini Mas Ari, ini adalah Pak Melmi. Pak Melmi ini adalah seorang guru bahasa Inggris dan Jepang yang naik sepeda keliling Tasik. Keliling Tasik ngajar anak-anak bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Nah, umurnya udah 60 tahun. 62 tahun. 62 tahun, tapi kayaknya sehat banget ya. Tiap hari naik sepeda soalnya. Dan ngajar. Nah, tadi kita belum ini ya, penghasilannya sebulan berapa sih, Mas? Iya. Oh, sebulan itu di bawah 2 juta lah. Di bawah 2 juta. 2 juta, di atas sejuta lah, sejutaan. Oh. 1.950 mungkin Pak ya? Kadang kalau lagi bagus. Oh bener? Bagus, benar. Tapi itu berarti penghasilannya murni hanya dari mengajar aja ya Pak? Enggak, ada uang pensiunan ada. Oh ada uang pensiunan juga? Itu udah termasuk uang pensiunan, Mas? Belum, uang pensiun 1.400.000 ada. Oke. Tapi saya dengar, ini dia nih, Mas Ari tadi bilang status nggak single kan? Iya. Double kan? Nah, sama dengan Pak Melmi. Ganda berpasangan. Saya dengar istrinya 3, Pak. Udah 3 kali. Udah 3 kali. Kira istrinya 3. Udah 3 kali. Salah. Kalah. Iya, memang. Udah, saya ajak ke sini PDKT udah sebulan nggak jadi-jadi. Nah, gimana tuh? Tapi ada tanda-tanda? Apa? Ada tanda-tanda? Ada sih, udah mulai gimana gitu lah. Langsung dibalas ya? Langsung. Kita makan udah bareng. Nah, makan bareng, apa-apa bareng. Tapi kita mau cerita tentang istrinya. 3. Yang pertama pisah. Yang pertama sudah pisah. Dengar-dengar kabarnya karena uang bulanan kurang, Pak. Benar, Pak? Oh, bukan. Karena dia pingin penghasilan terus dikasihin semua sama bon-bonnya. Kalau saya perlu minta sama dia. Jadi saya maunya nggak dikasihin semua gitu. Lu kenapa ketawa? Lu kayaknya ngerasa. Kenapa? Lu ngerasa gitu, pernah gitu. Bapak ini jujur banget gitu loh. Ceritanya tuh itu loh. Bukan materi ceritanya.
Kalau materi ceritanya mungkin banyak terjadi ya kan? Iya, kan banyak yang terjadi. Tapi yang mengaku jujur mungkin di TV ya. Iya, lu nggak mungkin ngaku lu. Dia ngaku jujur, soalnya udah dicerai juga, Pak. Jadi udah gak ketemu juga sama istrinya ya. Nah, ini yang pertama, jadi ngasih penghasilan Semuanya. Sebon-bonnya. Sebon-bonnya dan bapak yang cari kerja, bapak yang harus minta sama istrinya kalau mau uang gitu ya, Pak. Oke. Yang kedua dong, Mas Ari. Apa? Yang kedua keren. Saya ceritanya nggak tega. Yang kedua, katanya nih, ntar saya tanya benar. Yang kedua itu pisah karena satu saat Pak Mumin ini membeli figura buat foto. Istrinya apa Pak Melmi? Bapak Pak membeli Melmi. figura di sebuah tempat. Iya. Tapi ternyata mertuanya itu jual figura. Ya, Cerai lah. ya serius Pak. Oh, pas saya. Oh, iya kan? Yang bener Pak. Gimana Pak ceritanya, Pak? Gara-gara figura Jadi itu, Pak. dia marah. Kenapa beli figura ke orang lain? Kan bapak suka bikin figura, bapak sendiri juga bikin figura. Kenapa terus? beli ke orang lain? Gitu. Terus? Dia marah. Terus? Terus cerai Pak. Terus nyerempet-nyerempet sampai ke perceraian. Gitu. Wah. Marah besar gitu. Ya. Pak, boleh tahu nggak Pak? Nyerempet bahasa Jepangnya apa Pak? Cikakunaru. Oh. Cikakunari. Cikakunari. Ya, itu nyerempet. Nyerempet. Nah, sekarang ada istri yang terakhir. Ini juga Istri yang bagus ketiga. nih Pak. Dan istri yang ketiga punya anak satu masih kecil, Iya. ya kan? Dan bapak ini luar biasa. Saya rasa dia nyari uang luar biasa, kerja luar biasa. Saya rasa pasti istrinya harusnya juga pasti menghargai sekali pekerjaan dong, Pak ya. Mumin ini, ya kan? Nah, istri yang ketiga bertemu karena sedang pipis di jembatan. Nah, ini Ini hidupnya penuh drama ya. iya bener. Panggilnya jangan Pak Mumin, Pak Melmi aja. Pak Melmi. Ya, Pak Melmi. Ini dikenal itu. Oh, Pak Melmi. Nah, itu Habis pipis, pipis, ya Pak ya? iya. Gimana kalau pup Pak? Ketemunya sekaligus dua. Langsung dua. Hari mikir, gue aja nggak pernah begitu. Nah, Cerita apa aja? Pak, cerita dong, Pak. Habis pipis dia lewat gitu. Habis pipis saya menghadap jalan lagi. Yang pipis Lu siapa, pipisnya Pak? kan saya. Pipisnya kan jalan. Mas Denny. Mungkin karena pipisnya ngadep jalan, Jalan, makanya. ya. Salah. Berarti sekarang nggak berlaku ya. Kan suka ada larangan pipis sembarangan. Justru ini pipisnya ketemu jodoh loh. Kalau di toilet belum tentu ketemu jodoh. Iya. Ya. Terus Pak gimana Pak? Pipis? Pak, dipraktekin, PBS. Pak. Dipraktekin. Nggak usah buka tapi. Ya, ke jembatan. Pipis ke jembatan. Menghadap jalan, dia lewat gitu. Dia lewat terus? Saya tanya mau Kelihatan dong, kemana? Pak. Mau kemana gitu. Katanya mau cari kerja. Mau cari kerja. Terus? Terus saya jawab, kalau cari kerja di tempat saya aja kerjanya gitu. Wah, modus. Ya. Modus. Oh boleh interupsi Boleh, nggak? boleh. Waktu nanya mau kemana itu udah selesai belum pipisnya Pak? Dikancing. Udah. Oh, dari kancing. Udah. Oh udah. Sudah. Terus tanya mau kerja. Kerja. Terus Bapak Ya, bilang? kalau mau kerja di tempat saya aja kerjanya. Kenapa Bapak nawarin Pak? Karena tempat khusus saya nggak ada yang nungguin. Kalau saya lagi keliling nyari murid di Cantik luar. Pak, cantik. Oh, ya cantik. Ya biasalah. Dad, boleh nanya nggak, Dad? Standar. Pak, Ya. itu kan ketemu di jalan tuh. Iya. Jam berapa itu, Pak? Sore. Itu jam berapa? Sore ya, sore jam 4 Itu jam 5. jalannya menapak tanah. Jalannya menapak tanah. Jalan apa? Itu yang barusan. Dia pikir hantu kali. Kalau udah dikawinin, Ariel. Nah, ini, tapi belum selesai nih. Lu Oh, harus ada, iya, gua dengar. tanya umurnya dong. Oke. Wah, ini bahaya nih. Umur bapaknya apa umur istrinya? Tanya. Gue yang nanya ya. Iya, Boleh Coba. ya? Pak, yang ketemu setelah Bapak pipis itu akhirnya jadi istri. Iya. Itu waktu itu umurnya berapa? Waktu itu Beliau. dia 21. 21 Pak. Ntar dulu. Waktu itu bapak anaknya jangan-jangan tuaan anak bapak lagi. Oh iya, tuan anak saya dan istri saya. Serius Pak? Anak yang pertama, Iya. anak yang kedua, Iya. tuan anak Itu saya. dari istri pertama. Lebih tua mereka daripada istri bapak yang sekarang. Anak saya yang kedua. Satu kedua dari Wah, pertanyaannya kayak begini nih gue. Kenapa Om? Dia
pipis aja dapat jodoh. daun muda. Nah, Gua Bapak kagak laku-laku tuh gimana ceritanya? padahal udah masuk TV, udah segala macam. Umur 21 tahun loh. Wih, hebat banget loh Hebat, Bapak. Bapak. Iya, iya. Bener loh, Pak. Bapak pesonanya Sampai berarti luar biasa Kita loh. ini jungkir balik Pak di Jakarta. Gini aja Pak. Jadi ada yang curhat. Om Ari kenapa jadi curhat? Tapi Mas Ari, Pak Memi ini tanggung jawab. Karena istri pertamanya, yang kedua itu anak-anak masih dibiayai Oh semua. masih, iya masih. Masih ada. Beserta bonnya Pak. Oh enggak. Oh udah enggak. Masih Pak ya? Masih dibiayai. Kenapa masih dibiayai Pak? Kan anak saya. Kan udah gede Pak, ada yang udah Belum, kerja. masih SMA kelas 1. Oh kelas 1, ada yang udah pertama kuliah masih- belum? Yang udah kawin udah kerja mah enggak. Oh. Yang masih sekolah Masih sering Dibiayai. ketemu nggak Pak? sebulan sekali waktu ngasih uang. Waktu ngasih uang ketemu. Kalau nggak ngasih uang, Dan nggak pernah nggak ngasih. pasti ngasih. Tanggung jawab sekali. Tapi Pak, saya mau berarti. tanya nih Pak, ini ada bener nggak sih Pak? Saya dengar katanya Bapak kalau pulang ke rumah Iya. harus bawa uang minimal 70.000. Iya untuk itu yang sekarang. Itu sehari. isi sekarang. Iya. Kalau nggak bawa uang 70.000 nggak boleh makan di rumah Pak katanya Pak. Oh, dah ngasih uang juga makan mah di luar. Lah. Pak, berarti artinya Bapak nggak disiapin makan sama istrinya? Enggak. Lah kok bisa Pak? Kalau saya makan di sana, atau berarti uang yang dikasih itu dimakan lagi sendiri oleh saya katanya. Oh gitu. Kata siapa Pak? Kata istri saya. Jadi Bapak harus makan di luar, uangnya diambil sama istrinya aja gitu. Ya makan di luar itu mah untuk makan dia sama anak saya bertiga gitu. Nah, kalau Bapak mau ikut Oh. makan di rumah, Nggak boleh. Nggak boleh. Harus beli beras sendiri, dimasakin. beli beras sendiri. Dimasakin sama dia boleh. Dimasakin? Ah, Eh, Kalau Bapak pulang nggak bawa 70.000 gimana Pak? dan nggak pernah nggak bawa, kan ada tabungan kalau nggak dapat uang. Misalnya nggak dapat duit nih gimana? Dan nggak pernah terjadi, jadi nggak bisa berani-aneh, nggak bisa. Maksud saya misalnya Bapak nggak dapat 70.000 dari ngajar. Dan nggak pernah nggak dapat. selalu dapat. Kalau Pak. nggak dapat ada tabungan gitu. Oh, kalau tabungan nggak saya. dapat ambil tabungan. Iya. Pokoknya intinya Setor. tiap hari. Iya. Setor. Iya, nggak pernah bolos setor selalu udah 7 tahun. Wih, Udah 7 tahun nggak pernah nggak bisa setor gitu. sayang sekali sama istri ini Pak. Saya nggak takut Pak. Gimana lagi ya udah punya anak buah. Oh, gimana lagi tuh maksudnya gimana Pak? Ya udah anak buah, jadi mau tidak mau harus dibiayain anak kan. Oh, Ini anaknya. kayaknya bener deh. Ini masuk komunitas SSTI nih. Kan hari Kamis nggak ada Komunitas murid, Pak. istri ya? Kan ada tabungan. Oh. Tabungan masih ada waktu tabungan, waktu dulu banyak murid. Ambil tabungan, Ambil tabungan, kasih istri, kasih istri. makan Bapak. Modal luar. sendiri. Satu saya lagi. Oke baik, pelajarannya adalah jangan cari istri pada saat pipis di jalan ya. Iya. Itu pelajaran. Tapi setelah ini kita mau belajar bahasa Jepang. Mas Adi, kita oke. mau belajar bahasa Jepang biar Bapak aja kita bahasa Jepang. Selain Iya. ini biar mana-mana tetap di Hitam Putih. Kita hari ini belajar bahasa Jepang. Jepang. Jadi murid nih. Jadi murid bahasa Asik. Jepang. Ria. Oke. Oke, Ria. Ajinomoto. Oh, Beda. Beda ya? Silakan. Orang Jepang kalau ketemu kayak jam-jam gini bilang konbanwa. 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 Ya. Konbanwa. Jamnya beda gitu. Jam-jam seginian. Selamat Jam-jam sore. Udah gelap matahari, udah. Selamat sore. Selamat malam. Selamat konbanwa. Kembang, Pak. Kembang, Pak. Kalau masih ada matahari, Pak. Kembang pol. Ini Kon. Kembang. Wah. Konbanwa. Oh, konbanwa. konbanwa. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Good malam. evening. Kalau kamu cantik sekali. Asik. Kamu cantik sekali. Iya. Anatawa. Anak tahu. Saya nggak ketawa, Pak. Anatawa. Anak tawa Anak kamu. tawa tadi katanya. Anak tawa. Kamu. Apa? Taiheng. Tai. Taiheng. Kok saya dikatain, Pak? Kamu bilangnya cantik. Anak tawa tai gitu ya. Anak tawa tai. Taiheng. Ada ujungnya. Taining. Taiheng. Taiheng.
Taiheng Kireides. Oh, Kireides. Kamu cantik. Cantik sekali. Nah, saya Anatawa Taiheng Kireides. Terima kasih ya Saya Pak. ngomong ke dia bukan ke lu. Ya. Terima kasih, arigato. Arigato. Kalau Ari Lasso apa artinya, Pak? Arigato. Judul lagu lu apa bahasa Jepang? Oh iya, Pak. Kalau kamu egois apa, Pak? Bahasa Jepangnya, Pak? Wah, egois. Ya, judulnya tadi kamu egois itu sampai nggak sempet nanyain judulnya gimana sih? Iya bener. Judulnya kamu egois. Kamu egois. Ya, apa, Pak? Egois. Anatawa. Anatawa. Pokoknya kalau kamu Anatawa. Hah? Egois tuh? Ibuno foto odake. Susah banget ya. Panjang ya Pak ya? Kanggairu. Bapak kayak lagi nulis cerpen ya Pak? Kok egois tuh panjang Pak yang Jepang Pak ya? Ini Indonesianya dulu. Anatawa. Ya. Anatawa. Jibun. Jibun. Oh, Jibun. Ibuno foto. Jibuno foto. Foto odake. Hah? Dake. Dake. Itu artinya apa Pak? Padahal cuma kamu egois. Kanggairu. Kan cuman kamu egois doang, Pak. Itu mungkin kamu egois banget kali ya? Kanggairu. Ya. Jibun itu Kanggai. diri sendiri, Jibuno koto itu diri sendiri, dake hanya ini memikirkan. Jadi kamu selalu hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri aja. Anatawa Jibuno foto. Foto Daeka. Dake, ini Dake Kanggairu. Nah Kanggairu. itu lagunya judulnya Iya. itu. Nanti kalau di Jepang temenin saya, Pak ya, kalau Iya. lagi promo ke Jepang. Iya. Pak ajarin dasarnya Pak AIWO-nya Pak. Oh, ayo ya. Ya, AIWO. Memang beda Jepang Ariweo-nya. Oh. A I-U-E-O. Ada dua ya, ada satu hiragana ya, satu lagi katakana. 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 Kalau hiragana begini, kalau katakana gini. Ini hiragana. Bedanya apa Pak? Nanti ya. Iya. Bapaknya lagi konsen nggak bisa ditanya. Bapak kebanyakan tanya nih. Nanti ya. Dengerin aja. Bedanya kalau hiragana untuk asli kata-kata Jepang. Kalau Kayak nama-nama Jepang harada gitu. Gitu sih. Hirohito Kalau gitu ya. Nama-nama yang bukan Jepang pakai katakana. nama Jepang apa Pak? Harada. Nama Jepang harada misalnya. Emang ada orang Jepang nama Harada? Ada. Jelek banget. Bagus. Harada. Nama-nama yang non Jepang pakai katakana. Kayak Indonesia ditulisnya dengan katakana. Dedi. Dengan katakana. Manggilnya apa? Dedi jadi D-nya ini, D-nya jadi Dede jadinya. Dede. Oh, Dede. Ya. Kalau Ari, Pak? Ari tetap Ari. Oh, tuh. Oh, bagus. Karena ada arigato. Iya, Kalau Ari. Gina Pak, Gina. Oh, Gina. Iya. Tetap Gina juga. Oh, tetap Gina. Cuma gue doang yang jadi Iya, Dede. jadi Dede. Nggak ada bunyi di Jepang. Nah, tapi ngomong-ngomong emang ada orang namanya Harada Pak? Ada. Jelek pasti nama itu Pak. Harada. Hara itu perut. Oh, harakiri. Dan sawah. Makanya Jadi harakiri sawah tuh. Sawah perut sawah. Jadi Kalau- lumbung padi. Jadi orang kaya. Orang kaya. Kalau gitu ada orang namanya Harada ya. Kita undang langsung, ini adalah Chef Harada. Chef Harada. Arigato. Konbawa. Ari Lasso, konbawa. Harada-san. 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 Apa? Jepang, ngomong Jepang, lu ngomong Jepang. Otosan, doko no hito? Tasikmalaya kara. Oh, Tasikmalaya no hito. Tasikmalaya. Ya, Tasikmalaya. Inaka. Hai, so desu. Oh, deso. Deso. Inaka kara. Deso. Inaka. Itu deso, kampung. Tadi dia bilang Inaka, terus bapak jawab Inaka. Oh, saya juga bisa kalau gitu ngomongnya, coba ngomong sama saya. Kore onaka. Nggak ngomong sama Jepang sama saya. どうして頭に毛がないんですか? Do shite atama ni Anata wa anata no atama ni kami ga nai. Apa itu? bahasa Indonesia? Bahasa
Kenapa kepalanya tidak ada rawan? Nah, berarti dari tadi Pak Melmi itu sebenarnya memendam, pengen nanya, baru kebongkar sekarang. Gitu. Tapi Chef Farada coba ajak ngomong Jepang yang beneran Jepang yang omong sehari-hari itu yang susah gitu coba. Berasa Susah. kayak lagi di Jepang gitu. Kayak lagi di Chef. Jepang, kayak lagi di Jepang. Otosan. Hai, so desu. Umare to. Bukan kayak di film, aduh. Lu kenapa jadi kayak film Osin sih? Film samurai. Oh, film samurai. Ya. Bahasa zaman dulu Oh lah. iya, silakan. Otosan. Hai. 生まれと育ちはどちらですか？ここから東方です。タシクマラヤという Pingin 町です。 sakit deh. 小さい町です。 Bapak kampungnya di kota kecil Tasik. Desu yo ne? そうです。そうです。自転車乗ってんの？自転車に乗ってん。自転車に。オンデ自転車に乗る。オンデ自転車に乗る。毎日。毎日？うわ、元気ですか？ああ、元気そうです。体とあそこも。わ、うまい。いや、腕も。元気。おしっこは？ Oh, di filmnya Coming Soon kayaknya. Oh, katanya kencing. 小さい。 Bagus. Oh iya. Kencing bagus. Sobengすること？sobeng. Kapan pulang ke Jepang? Ah, 一応日本へ帰る。 Aku Iya. lagi bokeh. Kalau itu jadi Indonesia. Gua suruh tanya, kapan lu pulang ke Jepang? Jawabannya lagi bokeh. 子供は一番小さい子いくつぐらい？一番小さいのは1年4ヶ月。 Wah, Wah, cuma dia berdua yang ngerti nih. Papa, Kita nggak ngerti, Pak. bagaimana umur berapa, Pak? 62歳です。 Iya, luar biasa. 62. Anaknya ini? Anak 1 tahun 4 bulan. Iya. Apa sih? Lu ngomong apa sih? Lu ngomong apa sih? Lu mau ngomong apa sih? Bahasa Jepang kan? Iya, tapi terangin kita nggak ngerti. Papa, anaknya 1 kecil. tahun 4 bulan. Terus kenapa emang? Papa umur 62. Jadi artinya apa, Chef? Aku 53 tidak punya anak kecil. Udah Ya gede. lu nggak kuat bikinnya kan? Kita duduk aja. Duduk. Coba. Kayak kita belum tepuk tangan buat Chef Farada. Chef Farada. Enak banget loh, aku kayak nonton TV nasional Jepang gitu kayaknya ya. Iya. Berdua ya. Ya. Chef Farada ini adalah orang Jepang yang lama di Indonesia, punya restoran Jepang di Indonesia, terus punya acara TV lagi. Terus kapan terakhir kali pulang Jepang kapan? Kemarin ada undangan bulan Februari. Bulan Februari. Februari. Berarti belum? Ah, udah. Ini kan udah September, Om. Februari. Iya, Februari itu bulan 2. Waktu itu undangan apa? Itu kita itu apa ya? Apir di Indonesia. Gunung Fuji. Oh. Daerah Yamanashi Ken. Hah? Kampung Yamanashi. Enggak, lu undangan apa? Perkawinan. Undangan acara Gunung Fuji, Chef. Jadi kota Yamanashi itu di Indonesia hampir Gunung Fuji. Apa sih? Yang ngerti, Om. Ri, terangin Ri. Halo, Bapak. Ya, Yamanashi Ken no Fuji-sanをね、インドネシアでね、いっぱい宣伝してくれって言われる。宣伝くれて。宣伝。宣伝。Senden. Senden katanya. Senden. Senden. Bersender. Oh, Festival Gunung Fuji. Festival Gunung Fuji. Senden itu ini mana? Senden itu Wah, dia ngobrol lagi berdua. Ya. Jadi, テレビで、富士山、山梨県ってやるの。ああ、そうですよ。 Bentar lagi lu Inori. Inori観光。 Kenapa nanya impor sih, Om?
Dia nanya Inul. Nuri ada di rumahnya. Inul itu doa. Oh, doa. Oh, kalau Ri, lu bisa bahasa asing apa, Ri? Bahasa asing yang paling saya kuasai di luar bahasa Indonesia, bahasa Jawa paling. Bagus, ini lu melestarikan budaya bangsa loh. Iya. Tapi nggak asing kalau Jawa. Oh, bukan bahasa asing ya? Buat saya bukan orang Jawa.